kalau teman-teman mau seterusnya saya sharing ilmu di channel The Mentor Gus Reza secara gratis. Syaratnya mudah kok, hanya subscribe dan tekan tombol loncengnya. Loh, katanya gratis. Ya memang gratis, karena subscribe itu kan gratis. Jangan lupa ya teman-teman, semoga informasi, motivasi, dan inspirasi yang Gus sampaikan di YouTube channel The Mentor Gus Reza makin banyak manfaatnya buat banyak orang. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energik teman-teman, selamat datang di program Algoritma Kaya. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang program Algoritma Kaya. Kita tahu bahwa metode yang kita pakai adalah CIA. C-nya adalah cleansing, I-nya adalah installing, dan yang ketiga adalah activating. Kita sudah membahas tentang cleansing. Masih ingat? Saya mau mereview kembali, merefresh kembali, menyegarkan ingatan teman-teman tentang cleansing. Kita nggak mungkin bisa installing dan activating kalau belum diawali dengan proses cleansing. Cleansing itu adalah membersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Yaitu membersihkan diri kita. Sebelum kita menjalankan satu usaha, bersihkan diri kita dari 21 sampah. 7 sampah intelektual, 7 sampah emosi atau perasaan, kemudian yang ketiga adalah 7 sampah sosial spiritual. Itu sudah kita bahas. Saya beranggapan teman-teman sudah clear, sudah bersih, sudah clean tentang 21 sampah, baik itu intelektual, emosional, maupun sosial spiritual. Kemudian sebagaimana dalam sebuah rumah, jadi kita sedang membangun ya, meredesign, merancang ulang bangunan rumah bisnis kita. Itu harus dimulai dengan fondasi. Memang ada bagian tiang, ada bagian atap, tapi kan semua harus dimulai dari fondasi. Nah, fondasinya apa? Ada 3, yaitu yang pertama adalah aset, kedua adalah saving, dan ketiga adalah investment. Kita sudah bahas saving itu adalah waktu. Kita sudah bahas saving itu ada 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah kejujuran, kemudian jangka panjang adalah kesetiaan atau loyalitas. Kita sudah bicara kepercayaan juga merupakan saving jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah investasi. Itu pun sudah kita bicarakan pertemuan yang lalu. Nah, hari ini saya akan membicarakan tentang installing. Sebenarnya installing sudah dimulai sejak pertemuan yang lalu ya. Kita ada bahas sudah saving, kemudian investment, kemudian juga aset. Sekarang kita masuk dalam ibarat sebuah bangunan, fondasi sudah beres, maka kita mulai memancangkan tiang-tiangnya ya. Jadi ada 4 teman-teman. Tolong jangan lupa ada 4 tiang yang akan membuat rumah bangunan bisnis kita akan jadi kokoh. Di samping fondasinya kuat, dengan pemahaman aset yang benar, pemahaman saving yang benar, pemahaman investasi yang benar, fondasi sudah kuat, tinggal sekarang kita memancangkan tiangnya. Nah, tiang ini supaya cantik harus ada 4. Apa saja 4 tiang itu? Kita belum bahas semuanya, tapi saya akan bahas secara bertahap. Setiap pertemuan kita akan bahas ya. Jadi ada 4C nanti. Yang pertama adalah kompetens. Apa itu kompetens? Kompetens itu adalah suatu kemampuan yang sudah melewati satu periode yang cukup panjang dengan begitu banyak pengalaman, baik pengalaman berhasil ataupun gagal berkali-kali, sehingga menjadi sebuah habit, kebiasaan, dan menjadi sebuah karakter. Jadi berbeda antara orang yang skillful dengan orang yang punya kompetensi. Skillful adalah orang yang hanya sekedar mempunyai keterampilan. Tapi kalau sudah disebut he is competent, dia adalah orang yang kompeten, orang yang berkompetensi, berarti dia sudah expert. Dia sudah memiliki suatu keahlian khusus. Kalau dalam istilah dunia kedokteran ada dokter umum, ada dokter spesialis, bahkan ada dokter super spesialis. Kalau dokter umum berarti ya sifatnya dia umum. Dia punya skill dalam memberikan terapi kepada pasien. Tapi kalau sudah disebut dokter spesialis, itu berbeda. Dia akan menangani satu organ tubuh tertentu. Misalnya spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis kulit, ya, bedah kulit atau bedah kosmetik. Yang lebih hebat lagi, ada yang sudah super spesialis. Mungkin kalau bicara paru-paru, udah lebih dalam lagi dari paru-paru. Mungkin paru-paru sebelah kiri kali atau paru-paru sebelah kanan. Jadi maksud saya, di dunia bisnis, kita nggak bisa mengadakan hanya sekedar keterampilan umum. Kita harus memiliki satu kepakaran dalam satu bidang. Itu yang akan menjadi spesialisasi bisnis Anda. Maaf kalau boleh saya berikan saran, kita nggak bisa jago di semua hal. You cannot do everything. Anda tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Kita bukan Superman. Kita bukan all-round performance. Kita bukan orang yang bisa melakukan semua kemampuan sekaligus. Oleh karena itu, Anda sendiri sebagai pelaku bisnis harus mulai mendefinisikan, harus mulai menegaskan spesialisasi Anda di mana. Kompetensi bisnis Anda ada di mana. Contoh, Anda adalah UMKM, Anda mempunyai bisnis adalah, sebutlah misalnya bisnis Anda fashion, pakaian. Kalau sekedar bikin pakaian, semua orang juga melakukan. Tapi ada harus spesialisasi. Apa spesialisasi? Misalnya, Anda spesialisasi khusus busana muslimah. Itu sudah spesialis. Tidak menjual yang lain kecuali hanya busana muslimah. Apakah untuk pria ataukah untuk wanita. Bahkan ada yang lebih khusus daripada itu. Busana muslimah khusus untuk
remaja. Jadi nggak jual untuk yang orang tua, nggak jual untuk anak kecil. Busana muslimah untuk remaja. Ini masih bisa dibikin super spesialis. Apa itu super spesialisnya? Khusus busana muslimah remaja yang berbahan katun. Jadi nggak jual selain katun, hanya katun saja. Nah, ini yang saya maksud dengan kompetens. Semakin Anda super spesialis, semakin Anda spesifik, maka semakin dicari oleh konsumen. Karena konsumen hari ini akan cari yang beda, akan cari yang spesial, yang istimewa. Kalau sekedar cari pakaian, banyak toko-toko, banyak pasar-pasar jualin pakaian. Tapi orang akan cari apa yang membedakan bisnis Anda dengan yang lain. Disinilah pentingnya kompetensi. Jadi nggak bisa kita ngerjain bisnis itu hanya sekedar nyambi atau sekedar mengisi waktu luang, nggak bisa. Kita harus fokus, kita harus konsentrasi benar bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar dari sebuah pengalaman yang sudah teruji dan bisa dipastikan Anda punya satu kemampuan yang bisa diandalkan oleh konsumen. Saya pernah berinteraksi dengan sebuah UMKM yang luar biasa. UMKM ini mengkhususkan diri hanya kepada satu bidang yang dianggap remeh oleh orang. Dia bukan bisnis sepatu, walaupun ada kata sepatunya, tetapi dia bukan bisnis sepatu. Dia juga bukan membuat spesialis sepatu kulit, bukan. Tahu nggak apa, teman-teman? Dia khusus untuk laundry sepatu. Jadi laundry itu bukan hanya baju doang. Jadi dia bikin laundry sepatu, shoes laundry. Jadi yang misalnya kita punya sepatu, kita masih sayang sama sepatu kita masih suka sama sepatu kita, tapi udah bulukan atau udah kotor, udah jelek, di tangan dia itu sepatu akan kinclong lagi, seperti baru. Bahkan orang sulit membedakan ini sepatu bekas atau sepatu baru, kayak sepatu baru. Wah, luar biasa. Setelah dia buka iklan, waduh, ramainya luar biasa. Ini dia punya usaha. Kenapa? Dia sudah mengikuti saran apa yang gue sampaikan, yaitu Anda harus mulai super spesialis. Nggak bisa hanya sekedar jualan sepatu umum. Akhirnya dia menuruti saran dan dia kerjakan. Dan sekarang dia sangat terkenal. Bahkan sudah banyak orang yang mau bikin cabang-cabang di beberapa tempat, yaitu laundry sepatu. Luar biasa. Bahkan ada di mall juga. Di mall juga dia punya outlet, walaupun kecil tapi dia punya cabang di. Ini kan luar biasa. Omsetnya luar biasa. Per bulan dia punya omset lebih dari 100 juta. Ya. Jadi kalau dia punya 10 outlet, berarti paling nggak 1 miliar dia punya omset. Ini kan luar biasa. Jadi kembali lagi teman-teman, ingat C yang pertama, untuk membangun, setelah kita membangun fondasi, membangun tiang. Nah, tiang nomor 1, ya nanti ada 4 tiang, tapi baru kita bahas 1 dulu. Tiang nomor 1 adalah kompetensi. Kalau kita kemampuannya hanya terlalu umum, kita nggak akan bisa survive. Apalagi di kondisi pandemik ini, yang biasa-biasa saja akan terpuruk, dia akan jatuh bisnisnya. Tapi yang super spesialis, yang dia sangat definitif ya, sangat tajam, fokusnya sangat tajam, dan dia sangat ahli di bidang itu, insya Allah dia akan maksimal. Memang dibutuhkan satu pengalaman, dibutuhkan satu wawasan yang cukup memadai, tapi tenang saja, jangan khawatir. Bagaimana caranya ngejar pengalaman yang begitu panjang tadi? Bagaimana supaya bisa cepat masuk kepada kompetensi? Cuma satu pesan saya, learn from the mentor. Belajar dari mentornya. Dimana si mentor ini sudah super spesialis di bidang itu. Dia untuk mendapatkan super spesialis butuh puluhan tahun. Tapi dengan kita menjadikan dia sebagai mentor, sebagai guru kita, maka dalam waktu singkat terjadilah perpindahan, transformasi pengetahuan dia, spesialis dia, super spesialis dia kepada kita. Itu cara pertama, jadi muridnya. Kalau nggak bisa jadi muridnya, kita berpartner dengan beliau. Jadi usaha kita berada di bawah beliau. Jadi dia sebagai payungnya, sebagai bisnis besarnya, kita ada di dalam bisnis dia. Jadi kita sub bisnis dia. Nggak apa-apa, kita sambil belajar di situ. Oke? Atau kalau tidak bisa langsung berbisnis bareng dengan beliau, kita bikin kerjasama yang namanya co-branding. Co-branding itu adalah kita mencangkok ya bisnis dia dengan bisnis kita, sisipan. Contoh, misalnya beliau hanya menerima untuk nilai transaksi misalnya 10 juta ke atas. Tapi untuk yang transaksi 10 juta ke bawah, kita yang ambil. Jadi co-branding. Jadi kita bersanding, tetapi tidak bersatu dalam satu perusahaan. Masih beda, masing-masing beda, tapi sudah bersama. Jadi pasarnya dari dia, tapi kita yang garap. Karena mungkin dia tidak mau mengerjakan yang nilai transaksinya kecil, dia sudah mengerjakan nilai transaksi yang besar. Nah itu teman-teman, simple ya. Coba mulai sekarang berpikir, setelah kita membangun aset, kita sudah mulai install investment, kita sudah menginstall saving. Yang berikutnya kita mulai membangun tiang. Ada 4 tiangnya, ada 4 C. Saya baru bahas 1 C yang pertama teman-teman, yaitu kompetensi. Jadilah super spesialis, bukan hanya spesialis, super spesialis. Ini sekarang saya lagi sakit gigi ya. Saya mau berobat ke dokter gigi. Waktu saya ke tempat dokter gigi, walaupun saya kenal orang itu, dia menolak. Loh, gimana sih, kan kamu teman saya, kenapa kok saya ditolak? Saya kan sakit gigi, kamu kan dokter gigi. Oh sorry Gus, saya spesialis gigi geraham. Gus, yang rusak adalah gigi taring. Nah loh, jadi gimana nih? Kamu pergi ke tempat teman saya yang spesialis gigi taring. Ya sudah, kita akhirnya kesana kan, ke spesialis gigi taring ya.
Sampai di sana saya ditolak lagi. Waduh, bagaimana sih, katanya teman Anda bilang Anda spesialis gigi taring. Betul Gus, saya spesialis gigi taring sebelah kiri, sedangkan Gus taring yang sebelah kanan yang rusak. Waduh, jadi gimana cari spesialis gigi taring? Waduh, saya sampai membayangkan seperti itu kurang lebih ya. Jadi teman-teman, ke depan itu orang yang dicari adalah orang yang seperti itu, yang super spesialis. Jangan jadi yang nanggung, jangan pribadi yang nanggung. Namanya nanggung, rezeki juga nanggung ya. Jadi jadilah yang di expert, jadilah pakar di bidangnya. Walaupun kecil tapi kita pakar di bidang itu. Nggak usah jago di semua hal, cukup di satu hal tapi kita sangat jago di bidang itu, super spesialis. Oke, big competence. Saya doakan teman-teman UMKM bisa terus bangkit di dalam era pandemik ini. Kuatkan kompetensi kalian, pertajam spesialisasi kalian sampai ke tingkat super spesialis. Kalau ada yang nggak jelas, ada yang nggak paham, kita bisa japri, bisa melakukan diskusi di grup Telegramnya Gus ya. Jangan lupa untuk selalu ngikutin diskusi yang ada di grup Telegram, dan ajak teman-teman ya, kalau kita merasakan manfaat apa yang diberikan oleh Gus, share kepada teman-teman UMKM lain supaya tidak hanya 1-2 orang yang merasakan manfaatnya, share kepada banyak UMKM supaya makin banyak orang yang bisa bergabung di program Algoritma Kaya. Dan ini Gus berikan secara gratis ya, tidak pakai biaya. Insya Allah ini menjadi sedekah jariah, menjadi amalan yang tidak pernah putus, sehingga itu menjadi satu berkah buat saya, juga berkah buat teman-teman ya. Tolong jangan lupa share, jangan lupa juga selalu like, share, and subscribe YouTube channel kami, yaitu The Mentor Gus Reza. Dan setelah itu tolong jangan lupa sebarkan kepada teman-teman lain supaya ikut sama-sama bergabung di Algoritma Kaya kita. Oke, siap-siap, sebentar lagi kami akan membuat program Zoom khusus untuk peserta yang sudah konsisten dan rutin mengikuti program Algoritma Kaya. Kita akan membahas khusus masalah saving, investment, dan aset secara khusus lewat Zoom. Tunggulah pengumumannya di channel grup Telegram program kita. Oke, sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat. Salam energik, sukses itu penting, bahagia jauh lebih sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.